Shalom Aleihim. Bapak Yahweh memberkati saudara sekalian. Pagi ini saya akan menyampaikan satu materi yang saya beri tema ketaatan mendatangkan mujizat. Ini adalah merupakan salah satu hukum sistemiknya Bapak Yahweh, bahwa ketaatan itu adalah bayarannya. Mujizat itu adalah hasil dari apa yang kita nyatakan di alam semesta. Nah, untuk itu saya akan ajak untuk kita membaca kitab suci kita di dalam kitab Melehim Aleph atau 1 Raja-Raja pasal 17 ayat 7 sampai 16. Demikian bunyinya. Dan setelah beberapa waktu aliran sungai itu menjadi kering karena tidak ada hujan di negeri itu. Maka firman Yahweh datang kepadanya yang mengatakan, bangunlah, pergilah ke Sarfat yang termasuk wilayah Sidon, dan diamlah di sana. Lihatlah, aku telah memerintahkan seorang janda untuk menopangmu. Lalu ia bangkit dan pergi ke Sarfat. Dan tiba di pintu gerbang kota itu, dan nampaklah seorang janda sedang mengumpulkan kayu bakar. Lalu ia memanggilnya dan berkata, bawalah kepadaku sedikit air dalam kendi, supaya aku minum. Lalu ia pergi mengambilnya, dan ia memanggilnya serta berkata, bawalah kepadaku sepotong roti di tanganmu. Dan dia menjawab, demi Yahweh Elohemu yang hidup, aku tidak mempunyai sepotong kue, kecuali segenggam tepung dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli. Dan lihatlah, aku sedang mengumpulkan kayu bakar, dan aku mau pulang untuk mengolahnya bagiku, serta bagi anakku, dan setelah memakannya, maka kami akan mati. Tetapi Elia berkata kepadanya, janganlah takut, pulanglah, lakukanlah menurut perkataanku. Tetapi buatlah lebih dahulu bagiku sepotong kue daripadanya, dan bawalah kepadaku. Setelah itu kamu membuatnya bagimu dan bagi anakmu. Karena beginilah Yahweh Elohim berfirman, tepung dalam tempayan itu tidak akan habis, dan minyak dalam buli-buli itu pun tidak akan berkurang, sampai Yahweh menurunkan hujan ke atas muka bumi. Lalu ia pergi dan melakukannya menurut perkataan Elia. Maka dia makan, dia dan Elia serta seisi rumahnya selama hari-hari itu. Tepung dalam tempayan itu tidak habis, dan minyak dalam buli-buli itu tidak berkurang, seperti firman Yahweh yang dia katakan dengan perantaraan Elia. Sampai di sini pembacaan kita. Bapak Ibu yang terkasih, kalau kita melihat dari kisah ini, ada satu hal yang cukup menarik yang perlu kita sama-sama belajar untuk mempraktekannya. Di sini diceritakan tentang Elia yang masa tinggalnya di tepi sungai Kerit sudah berakhir. Dia harus meninggalkan tempat yang saya menyebutnya mungkin sebagai comfort zone atau zona nyaman. Selama Elia ada di tepi sungai Kerit, dia hidup dengan nyaman. Dia bisa makan daging, dia bahkan bisa minum air, tetapi ternyata sungai itu lama-kelamaan habis airnya. Dan Bapak Yahweh berkata, kamu harus keluar dari tempat ini, dan kamu akan berjumpa dengan seorang janda untuk menopangmu. Ini jelas sekali dikatakan, bangunlah, pergilah ke Sarfat yang termasuk wilayah Sidon,
dan diamlah di sana. Lihatlah, aku telah memerintahkan seorang janda untuk menopangmu. Wah, ini luar biasa, saudara. Elia keluar dari Sarfat, dia berpikir, karena di sini tidak disebutkan seorang janda yang miskin, nggak ada, saudara. Hanya dikatakan pergi ke Sarfat, maka dia akan Tuhan sudah siapkan seorang janda untuk menopang. Kata menopang, secara hukum logika, bagi Elia, pasti bayangannya, saya akan ketemu dengan seorang janda yang kaya raya, dan saya juga akan hidup enak lagi, karena sudah ditopang. Tapi ternyata, di luar dugaan, bahwa dia melihat seorang janda, yang sedang mencari kayu bakar, saudara-saudara. Nah, di sini pun janda itu, kalau kita lihat ucapan kalimat kata-kata yang keluar dari mulutnya, itu sangat negatif. Karena di sana dikatakan, ya, saya bacakan ulang ya, saudara-saudara, di ayat berapa itu. Nah, di sana dikatakan demikian. Dan lihatlah, aku sedang mengumpulkan kayu bakar, dan aku mau pulang untuk mengolahnya bagiku, serta bagi anakku, dan setelah memakannya, maka kami akan mati. Setelah memakannya, kami akan mati. Jadi, ini adalah makanan terakhir janda itu bersama dengan anaknya. Ucapan janda itu pun negatif. Nah, saya akan berhenti di sini dulu, saudara-saudara. Kira-kira ada nggak ya orang yang sedang mengalami kasus seperti janda ini? Saya yakin pasti ada di dunia ini, saudara. Berpikir ini adalah hari terakhir saya. Saya sudah tidak punya uang lagi, kontrakan juga sudah habis. Untuk beli sabun saja saya tidak mampu. Di tengah-tengah kondisi seperti ini, biasanya yang dipikirkan adalah, ya sudah selesai. Kalau enggak mati bunuh diri, ya sudah minggat saja yang jauh. Daripada ketahuan teman-teman semua malu. Itu adalah sikap manusiawi pada umumnya. Sama seperti janda ini pun, saudara-saudara, juga berkata dengan kalimat yang negatif. Karena mengatakan, aku mau pulang untuk mengolahnya bagiku serta anakku, dan setelah memakannya kami akan mati. Nah, ini kalimat negatif. Dan ini yang sering kali terjadi pada orang pada umumnya. Dan saya perlu memberitahu kepada saudara sekalian, bahwa apa yang dilihat oleh perempuan janda ini, yang ada di masa sekarang atau present, itu sebetulnya adalah akibat dari pemikiran kita masa lalu. Artinya begini, saudara, kalau hari ini saya bicara positif, maka di hari esok saya akan memakan hasil ucapan saya pada hari ini. Kira-kira paham enggak? Karena apa yang kita ucapkan itu akan kita terima esok atau lusa atau minggu depan. Jadi kita mesti berhati-hati dalam kita berbicara. Makanya waktu janda itu berkata, kami akan mati. Lalu perhatikan apa yang diucapkan oleh Elia. Tetapi Elia berkata kepadanya, janganlah takut. Nah ini saudara. Janganlah takut, ini kata kunci yang penting bagi kehidupan kita selama kita ada di dalam dunia ini. Dan saya perlu memberitahukan, saya berharap di sini tidak ada yang mengalami, tetapi barangkali saudara yang sedang
mengikuti streaming ini ada yang mengalami kondisi seperti perempuan janda ini. Dan dia betul-betul sudah selesai, habis sudah saudara. Hari itu sudah duitnya tidak ada, ya tepung sama minyak ya paling itu untuk dipakai satu kali lagi. Betul-betul hopeless, nggak ada harapan sama sekali. Kadangkala kalau kita melihat ada orang berkata, kamu punya duit nggak? Nggak punya. Yang dimaksud nggak punya itu bukan berarti total nggak punya, tetap ada. Di kantong pun ada. Tetapi nggak ada budget untuk tolongin orang. Tetapi janda ini beda, betul-betul sama sekali tidak ada uang. Dan itu adalah makanan terakhir. Secara manusiawi wajar kalau dia takut. Ucapannya negatif. Tapi di sini kita diajarkan oleh Elia dengan menggunakan hukum sistemiknya Bapak Yahweh. Janganlah takut, pulanglah, lakukanlah menurut perkataanku. Nah ini di sini kita lihat sesuatu yang luar biasa. Tetapi buatlah lebih dahulu bagiku sepotong kue daripadanya dan bawalah kepadaku. Setelah itu kamu membuatnya bagimu dan bagi anakmu. Ini sebuah permintaan yang aneh, saudara. Lawang hari itu adalah makanan terakhir, kok diminta. Janda ini bisa saja protes. Janda ini bisa saja berkata, loh Tuhan, kan aku tadi sudah ngomong toh, kalau ini makanan terakhirku. Lah kok kamu minta, lah ya saya tidak punya apa-apa. Tapi perhatikan saudara, bahwa Elia ini mengucapkan beri aku, tetapi dia tidak berhenti di situ kalimatnya. Perhatikan ya, jangan takut, pulanglah, lakukan menurut perkataanku. Nah ini kalimatnya perhatikan. Buatlah lebih dahulu bagiku sepotong roti daripadanya dan bawalah kepadaku. Dia tidak berhenti sampai di sini. Nah ini pentingnya kalimat atas ucapan kita. Setelah itu kamu buatnya bagimu dan bagi anakmu. Kalimat kata sambung setelah berhenti tadi, ini yang penting saudara. Artinya di sini Elia itu sudah tahu bahwa sekalipun janda itu habis gak punya apa-apa lagi, tetapi akan datang mujizat yang di luar jangkauan pikiran manusia, karena dikatakan membuatnya bagimu dan bagi anakmu. Ini sama persis kalau saya renungkan seperti waktu Abraham naik ke atas Gunung Moria. Di situ Ishak bertanya, Papa, kayu bakar sudah kita bawa, korek api sudah kita bawa, terus dombanya di mana? Apakah Abraham berkata, ya kamu? Enggak, saudara. Abraham berkata, nanti Yahweh yang menyediakan. Nah di sini, saudara, ini kalimat kata kunci. Kadangkala ketika kita ada dalam suatu, dalam tanda petik kegelapan, apakah kegelapan ekonomi? Apakah kegelapan dalam dunia bisnis? Apakah kegelapan dalam kehidupan karier, rumah tangga? Apapun, kita berada dalam zona kegelapan. Seolah-olah kita ada di sebuah lembah yang dikenal dengan the death of Valley of the Dead. Itu apa namanya? Lembah kematian. Seolah-olah kita sudah kekunci di situ, saudara. Dan disinilah perbedaannya antara orang yang memiliki iman dan orang yang hanya melihat secara present apa yang ada di depan mata. Ayo saya anjurkan kepada saudara, saya berharap di sini nggak ada. Tapi saudara yang ada di rumah barangkali mengalami peristiwa ini. Tapi saudara tidak boleh berhenti dalam berbicara. Wah selesai sudah. Enggak boleh seperti itu. Harusnya kita sambung.
Bapa Yahweh yang Maha Kuasa akan menolong kehidupanku dengan caranya yang ajaib. Ini yang harus diucapkan Bapak Ibu. Elia tentu saja pada waktu itu mengatakan, buatkan roti terlebih dahulu. Memang nampaknya egois, saudara-saudara. Tetapi kalau kita melihat di dalam dunia alam supranatural, sebenarnya Elia sedang menaruh imannya kepada janda tersebut. Tinggal janda itu taat apa tidak. Ini metode sistemiknya ini selalu sama, saudara. Seperti yang tadi saya katakan, Abraham dengan Ishak. Sudah ada kayu bakar, sudah ada korean atau geretannya, terus dombanya mana? Abraham berkata bahwa Bapa Yahweh yang menyediakan. Yahweh El Shaddai. Yahweh Maha Kuasa. Nah, apa yang diucapkan Abraham itu terjadi. Saya berharap metode ini dapat kita terima dalam kehidupan kita. Sehingga kalimat, ucapan, kata-kata kita tidak berhenti sampai di situ. Tapi kita mempercayai bahwa ada sesuatu di luar jangkauan pikiran manusia yang akan menolong kita. Memang saya menyadari, saudara, saat ini banyak sekali orang yang WA sama saya, isinya itu putus asa. Nah, putus asa ini sih bagi saya nggak masalah kalau dia tidak percaya Tuhan. Tapi kalau dia percaya Tuhan kok putus asa, nah ini yang perlu dipertanyakan, saudara. Di manakah kepercayaanmu tentang kemahakuasaannya Bapa Yahweh? Saya ambil contoh, ketika Yesua menyuruh seseorang supaya membasuh matanya di kolam. Pada waktu dia melihat orang buta kan Yesua cuma meludah, kemudian tanahnya dilepetke di matanya. Coba kamu basuh di kolam. Secara hukum logika itu nggak masuk akal, saudara-saudara. Terus bagaimana jikalau orang yang buta ini ditanya, kamu mau kemana? Saya mau ke kolam, ngapain? Saya mau basuh mataku dan mataku pasti akan melihat. Nah ini kan sebetulnya baik Yesua, Abraham, kemudian Elia itu menempatkan imannya kepada target. Kalau Elia menempatkan imannya kepada janda itu. Kalau Abraham menempatkan imannya kepada Ishak. Artinya Abraham pun yakin bahwa Ishak akan kembali dengan selamat. Yesua juga begitu. Dia tempatkan iman itu kepada orang yang buta tersebut. Sekarang yang jadi pertanyaan, orangnya mau apa enggak? Cuman itu saja. 10 orang kusta juga begitu. Coba kamu pergi ke imam-imam sono tunjukkan. Itu pun enggak masuk akal, saudara-saudara. Jadi sekarang kita selalu berpikir bahwa kita yang ada di dalam Bapa Yahweh itu akan berhadapan dengan sesuatu yang enggak masuk akal. Cuman kita percaya apa tidak gitu loh. Kadangkala kita itu enggak percaya. Kondisinya seperti ini bagaimana? Ya karena kita melihat apa yang ada sekarang. Seperti yang tadi saya katakan, kalau kita lihat sekarang berarti sama saja kita melihat masa lalu. Betul nggak Bapak Ibu? Ayo saya ingin kita interaktif ya. Jangan sampai saudara diam, nggak ngerti apa-apa. Percuma saudara datang ke sini capek-capek, ditanya tadi khotbah apa? Wah, orang ngerti. Repot kalau gitu, saudara. Saudara pulang harus paham. Ya.
Jadi sebetulnya yang dibutuhkan janda itu adalah kepasrahan atas kehidupannya kepada Tuhan melalui Elia. Karena saya tidak membicarakan Abraham, saya tidak membicarakan orang Kosta yang disuruh lihat imam. Imam ini hanya sedikit perbandingan bahwa metode selalu sama. Di dunia alam roh itu metodenya selalu jiblek seperti itu. Nah kadangkala kita juga berhadapan dengan metode yang sama. Cuman bedanya mereka yang ada dalam kitab suci, mereka berani melangkah, kita nggak berani. Penuh dengan logika pikiran kita. Maka berkali-kali saya mengatakan kalau saudara berhadapan dengan sesuatu yang tidak bisa dilogikakan, jangan pakai logika. Istilah itu ngedan sisan, saudara. Orang kalau sudah nekat seperti itu, hasilnya pun akan luar biasa. Ya. Dan saya katakan janda ini bisa kok menolak dan tidak peduli dengan Elia. Apalagi itu adalah makanan yang terakhir yang dia miliki. Tapi justru di titik seperti inilah Tuhan itu kuasanya bekerja dengan dahsyat. Dan saya katakan itu pun berlaku bagi saudara semuanya. Ya, sekali lagi saya katakan itu pun berlaku bagi saudara semuanya. Dalam kekurangan, kok berani melakukan tindakan ekstrim? Padahal ini menyangkut kehidupannya dan mujizat pun terjadi karena janda itu percaya. Ini yang penting kita pahami, saudara. Dan ini adalah hukum sistemiknya Bapa Yahweh. Metodenya selalu begitu saja. Enggak ada perubahan. Sama seperti hukum sistemiknya Bapa Yahweh, kalau saya punya handphone ini, saya lepaskan pasti akan jatuh ke bawah. Saudara mau lakukan itu di Amerika, di Cina, di Hong Kong, di mana, sama saudara. Kalau handphone saudara pegangin, lepaskan mesti jatuhnya ke bawah. Enggak mungkin saudara taruh handphone, begitu lepas dia terbang pelan-pelan gitu. Enggak ada saudara. Sistemiknya Bapa Yahweh selalu sama. Ya, jadi sekali lagi ini adalah hukum sistemiknya. Memberi tanpa keraguan. Kalau saudara memberi sesuatu kepada Tuhan, apakah saudara ragu? Nah ini yang penting saudara. Kadangkala kita kalau memberi sama Tuhan kan mikir saudara, wong go dhewe wangel kok. Dikasih ke Tuhan enak wae. Nah kadangkala orang itu kejebak di situ saudara. Sekali lagi saya katakan hukum sistemiknya Bapa Yahweh selalu metodenya sama. Mau saudara ada di negara manapun, selalu sama. Jadi kalau saudara memang mau memberi, berilah dengan hati yang rela. Berkatalah pada diri sendiri, kalau aku jauh lebih kaya dari kamu. Amin. Atau saudara berpikir, wah Pak Lukas enak weh ngomong kaya ngono. Tapi untuk bisa seperti ini, itu ada harga yang harus dibayar. Tergantung kita mau percaya atau tidak. Kalau saya sih percaya, saudara. Saya yakin bahwa mujizatnya Bapa Yahweh itu selalu sama metodenya. Cuman bentuknya yang berbeda-beda, metodenya sama. Nah di sini Tuhan ajarkan bahwa ucapan yang keluar dari mulut itu yang menentukan kehidupan selanjutnya. Ini. Maka sekarang ayo kita belajar mendeteksi diri kita masing-masing. Ketika saudara bangun pagi tadi, sampai sekarang ini, apa sih yang saudara ucapkan? Jualan sepi langsung, ayo sepi dodolane ya, sepi jualannya, selalu yang diucapkan sepi,
sepi, maka kalimat sepi itu akan ditangkap ke dunia alam supranatural. Dan itu akan nyambung ke dunia seperti yang diucapkan pada hari itu. Jadi jangan salahkan Tuhan kalau tokomu sepi. Lah habis gimana Pak? Kan kenyataannya sepi, betul, kenyataan itu pikiranmu kemarin. Makanya kita harus berani mencipta. Di tengah kegelapan, ya ciptakan terang, kan begitu saudara. Kitab suci menuliskan, pada mulanya Yahweh menciptakan langit dan bumi. Bumi kosong dan gelap gulita menutupi samudera raya. Gelap gulita menutupi samudera raya. Gelap. Apakah Bapak Yahweh bingung dengan kegelapan? Tidak. Yahweh mengucapkan, Yehior, jadilah terang. Maka ayat itu berkata, maka terang itu jadi. Sekali lagi saya katakan, Tuhan kasih mulut kita untuk kita mengucapkan kalimat-kalimat yang dahsyat, sehingga sesuatu yang dahsyat itu terjadi dalam hidup kita masing-masing. Saya akan tunjukkan contoh yang lain Bapak Ibu, yaitu di dalam kitab Samuel Alef atau 1 Samuel pasal 30 ayat 3 sampai 4. Ini saya contoh-contohkan, itu saya hanya ingin menyodorkan bahwa hukum sistemiknya Bapak Yahweh itu selalu sama. Tinggal kalau kita berhadapan seperti itu, kita mau praktek enggak gitu aja sudah. Ayo saya akan bacakan ya. 1 Samuel 30 ayat 3 sampai 4. Nah, di situ Daud berperang. Tetapi ternyata dia ketipu, saudara. Bahwa kampung tempat tinggalnya Daud itu diserbu oleh suku Amalek. Lebih parah lagi, istrinya dan anak-anaknya ditawan, hartanya dijarah, kampungnya dibakar. Coba ayo kita bayangkan diri kita menjadi Daud. Ya. Semuanya habis, perhitungannya seolah-olah meleset. Kok seperti ini jadinya? Karena waktu itu Daud ngomong sama orang pria, para pria di situ, ayo kita lakukan serangan ke depan sono. Kaum prianya ikut ke sono, rame gembrutu ke sana. Ternyata di sini nggak ada yang jaga, suku Amalek masuk, maka kampungnya Daud dibakar, istri-istri, anak-anak dan semua jarahan, ya kekayaannya dijarah mereka semua. Dan apa yang terjadi? Ketika Daud itu kembali, orang-orang pria yang diajak perang ngamuk, saudara. Daud disalah-salahkan berkata, gara-gara kamu ya, istri saya ditawan. Gara-gara kamu ya, hartaku habis dijarah mereka. Nah, kita baca supaya tahu secara detailnya. 1 Samuel 30 ayat 3 sampai 5. Dan Daud serta orang-orangnya masuk ke dalam kota. Dan ternyata kota itu telah terbakar dengan api. Juga istri-istri mereka dan anak-anak lelaki mereka dan anak-anak perempuan mereka telah ditawan. Lalu Daud dan orang-orang yang bersamanya meraung-raung dan menangis. Sampai mereka tidak mempunyai tenaga lagi dalam diri mereka untuk menangis. Dan kedua istri Daud telah ditawan, Ahinoam dari Yisrael dan Abigail istri Nabal orang Karmel. Ditawan saudara. Bagaimana enggak sesek hatinya Daud. Orang-orang yang aku kasihi, harta yang aku kumpulkan, habis total. Enggak tersisa. Rumah yang aku dirikan bakar habis saudara.
Mereka meraung-raung, memang itu masih wajar, saudara. Masih wajar. Nah sekarang perhatikan ayat yang ke-6. Dan Daud sangat tertekan, karena orang-orang itu berkata akan merajamnya. Loh yang jarah itu kan orang lain, bukan Daud. Betul nggak Bapak Ibu? Betul nggak ini? Lah kok yang disalahke Daud? Karena Daud itu yang memimpin. Daud itulah yang punya jiwa leadership. Makanya harus siap kalau orang jadi gembala. Karena yang harus bertanggung jawab atas nyawa jemaat itu gembalanya. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, di ayat 6 dikatakan, sebab jiwa orang-orang itu berduka masing-masing karena anak-anak lelakinya dan karena anak-anak perempuannya. Dan perhatikan kalimat ini luar biasa saudara. Dan Daud menguatkan dirinya di dalam Yahweh Elohimnya. Kalimat ini sangat luar biasa. Ketika dia diserang oleh orang-orangnya sendiri. Ketika orang-orang lelaki menuduhnya gara-gara kamu anakku ditawan. Gara-gara kamu rumahku dibakar. Coba kamu tidak ajak aku perang. Aku aman di sini. Di tengah-tengah tekanan yang luar biasa. Daud pun bisa loh sebetulnya. Dia bisa berkata, saudara-saudara, kamu jangan nyalah-nyalahkan saya. Karena saya juga ngalami yang sama. Saya juga korban juga. Apa pikir toh? Kecuali kalau anak-anak dan istri-istri saya masih ada di sini, terserah. Tapi faktanya kan semua ikut ditawan sama seperti kamu. Loh kok kamu nyalahin saya? Bisa saja kan Daud ngomong begitu saudara. Tapi tidak pernah ada kalimat itu keluar. Saudara cari juga nggak ada. Yang ada justru dikatakan, dan Daud menguatkan dirinya di dalam Yahweh Elohimnya. Jadi orang-orang ini marah sama Daud, sekalipun bukan Daud yang mencuri, menjarah, menculik anak-anak. Tetapi perhatikan, Daud tidak marah. Walaupun sadar bahwa dia sedang, orang Jawa bilang dikuyo-kuyo. Dia sadar itu saudara. Karena yang ambil keputusan itu adalah Daud. Mereka pasti akan berkata gara-gara kamu bla 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 bla, ngomongnya nggak enak pasti saudara. Jadi sekali lagi kalau saya berhenti sampai di sini saya kasih tahu. Jadi leader itu siap dengan resiko seperti itu. Saudara bisa disalah-salahkan jemaat, saudara bisa dikritik tanpa solusi, saudara bisa dituduh ini dan itu. Tapi sekarang yang terjadi adalah yang sering saya lihat, ketika saudara sebagai gembala, sebagai leadership, mendapatkan kritikan nggak terima, ngamuknya lebih jahat saudara. Lah ini ya kapan mujizatnya datang kalau begini modelnya. Sekali lagi saya katakan, Daud sebenarnya bisa saja marah pada mereka. Karena dia juga mengalami korban. Istri-istri dan anak-anaknya diculik, rumahnya dibakar, hartanya dijarah. Tetapi sekali lagi reaksi Daud inilah yang membedakan antara orang yang punya iman dan orang yang tidak punya iman. Karena di ayat 6 dikatakan, dan Daud menguatkan dirinya di dalam Yahweh. Sekali lagi, Daud menguatkan dirinya di dalam Yahweh. Ini juga beda dengan orang-orang pada umumnya. Ketika dia kecewa, dia murtad, lari ke agama lain. Nah, setelah pindah ke agama lain, dia bukan bangga pada agamanya.
tapi dia sebetulnya belum move on. Coba lihat aja tuh para mu'alaf, saudara-saudara. Mukalaf itu kan seperti itu. Dia tinggalkan dunia kekristenan, kemudian dia ngacak-ngacak kitab sucinya orang Kristen. Metodenya selalu sama seperti itu. Jadi saya bisa mengatakan dia pindah itu hanya untuk mengolok-olok. Harusnya kalau pindah dia bangga dengan agamanya yang baru. Dia unggulkan agamanya yang baru. Betul nggak? Harusnya begitu. Tapi yang terjadi enggak. Coba lihat tuh di YouTube banyak sekali para mukalaf, saudara. Yang selalu menjelek-jelekan. Padahal mereka sendiri enggak ngerti, enggak mudeng, saudara. Apalagi mereka tidak paham tentang pola Ibrani. Wah, udah. Makanya saya katakan kita harus jadi orang percaya yang pandai. Punya akar iman yang benar, saudara. Nah, ini saya perlu kasih tahu juga nih. Ini sekarang ini kan kita masuk bulan apa ini? Desember. Biasanya bulan Desember ada apa? Ada Natal. Ayo siapa di sini yang masih Natalan? Ada enggak? Enggak ada ya, puji Bapak Yahweh. Kemarin saya dapat WA dari salah satu pejabat pemerintah di keagamaan di Kota Magelang. Tanya, Pak Pendeta, kapan hari Natal akan dirayakan? Saya bilang saya tidak Natalan. Karena Yesua tidak pernah lahir tanggal 25 Desember. Kesempatan saya kirim linknya, saudara. Jadi ini sebetulnya bulan Desember adalah bulan kesempatan menginjil. Video saya kan ada, kapan Yesua lahir. Ya toh? Kenapa saudara tidak berani untuk menyebarkan kepada orang lain? Terus pasti ada yang tanya, loh Pak kalau kita diucapin ucapan selamat Natal bagaimana? Yang ngomong saja terima kasih ya buat ucapan Natalnya, tapi mohon maaf saya sudah tidak Natalan karena Yesua tidak pernah lahir tanggal 25 Desember. Setelah itu apa? Kirimlah video saya. Ngerti nggak Bapak Ibu? Pertanyaannya, punya nyali apa tidak? Harus punya. Kenapa mesti takut, saudara? Saya kadang bingung kalau lihat orang-orang. Anda katanya punya iman, tapi giliran diperhadapkan konfrontasi nggak berani, nggak punya nyali. Ya repot, saudara. Saya dimanapun saya selalu ngomong, saya nggak urusan itu mau pejabat setinggi langit kayak emang gua pikirin. Karena selama mereka masih makan nasi, minum air, nggak ada yang saya takutin. Sekarang malah sudah muncul ya, orang-orang yang makannya itu baut, mur, itu sudah ada saudara, mulai bermunculan. Robot-robot juga sudah mulai bermunculan. Nah ini yang perlu kita pikirkan. Sekarang bandara-bandara sudah mulai disiapkan robot-robot yang mendeteksi manusia. Saya nggak perlu lagi cerita ini deh. Ya, yang jelas saya sudah bolak-balik ngasih tahu. Hati-hati, ini masa kedatangan Tuhan yang sudah sangat singkat. Jadi sekarang ini untuk generasi selanjutnya manusia tidak berhadapan dengan manusia, tapi berhadapan dengan robot, saudara. Robot perempuan seksi juga sudah ada, gerakannya pun tidak kaku persis seperti manusia, kulitnya pun pakai karet latek, ya. Pokoknya persis seperti manusia, orang nggak akan bisa membedakan. Dia juga bisa ngomong, apalagi pakai teknologi AI, ya, artificial intelligence, itu kecerdasan buatan mereka sudah hebat itu. Tapi saya beritahu, seperti apapun kondisinya, percayalah dan jangan takut.
Karena waktunya tiba saudara rapture bersama-sama. Makanya ikutin langkah-langkah yang saya ajarkan saudara. Yang belum terima meterai baptisan pembaharuan cepat terima. Supaya saudara diselamatkan. Nah sekarang kita kembali ke Daud saudara. Apa sih yang dilakukan Daud saat menguatkan dirinya kepada Tuhan? Nah ini, memang di ayat ini tidak dijelaskan mengapa. Tetapi saya meraba-raba tentang apa sih yang dilakukan oleh Daud saat dia menguatkan dirinya kepada Tuhan. Yang pertama adalah, Daud percaya penuh bahwa segala penderitaan yang dia alami diizinkan Tuhan, pasti ada sesuatu di belakang hari baru dia akan sadar. Artinya begini, semakin berat tantangan yang saudara hadapi, akan semakin indah saudara punya kesaksian. Amin saudara. Bukankah kesaksian yang indah itu ketika saudara menceritakan hebatnya tantangan yang saudara hadapi. Dan di situ pertolongan Tuhan itu datang. Bangsa Israel tidak akan berkata, Bapa Yahweh yang Maha Kuasa itu sangat dahsyat, kalau dia tidak melewati lautan Kolsom. Tapi dengan melewati lautan Kolsom, semua orang akan tahu, itu deadlock, kunci mati sudah. Mau ke belakang, ada tentara Firaun. Mau kemana coba? Mau ke samping, semua sudah dikepung musuh. Mau terbang, emang pakai apa? Mau bikin rakit, nyeberangi laut, mau berapa? Orangnya sekitar 1,5 juta. Dan Tuhan hanya berkata kepada Mose, angkat tongkatmu, belahlah lautan. Dan laut itu terbelah. Dan terbelahnya pun bukan cuma 1, tapi 12 belahan, saudara. Yang kita sering nonton di film-film kan cuma 1, saudara. Lah kalau cuma 1, bawa orang 1,5 juta mau berapa lama? Apalagi orang-orang tua lagi. Ada lembu, sapi, kambing, bebek, dan sebagainya, semua dibawa. Itu pasti akan lama. Tapi kitab suci mengatakan ya, kalau kita baca di dalam kitab Yashar atau kitab Yashar itu ada 12 belahan. Secara hukum logika sudah nggak masuk akal, saudara. Kalau cuma 1 belahan, orang bisa berdalih, oh memang Mose itu orangnya pinter. Dia tahu pada saat itu cuaca sedang akan terjadi badai besar. Bisa orang seperti itu. Tapi kalau dibelah ada 12, wes nggak masuk akal, babar belas, saudara. 1,5 juta orang bisa melewati lautan Kolsom. Dan itu kedahsyatan Tuhan. Bayangin, itu air itu nggak setinggi ini loh, tinggi ratusan meter. Tinggi sekali, saudara. Dia bisa jalan. Ya namanya lautan kan dalam, saudara. Lebih dari 100 meter dalamnya. Berarti kalau dongak ke atas tuh air semua di sono. Kiri kanan bisa jalan. Nah dibayangkan kalau saudara ada di situ berjalan bersama, lihat air kiri kanan seperti tembok, apa enggak kita kagum akan kekuasaannya Bapak Yahweh? Betul enggak Bapak Ibu? Itulah kedahsyatannya. Jadi jikalau kita berhadapan dengan peristiwa yang tidak nyaman, saya katakan tidak selalu mendatangkan kehancuran dan kematian. Tetapi sebaliknya, Tuhan hendak menunjukkan kekuatan kuasanya. Dan itu kembali pada ucapan kita. Terserah saudara mau ngomong negatif, ya jadilah negatif. Pokoknya hari ini saya beritahu termasuk saudara yang ada di rumah. Jangan engkau putus asa, perhatikan kalimat saya. Ucapkan hal-hal yang positif. Ucapkan dan nubuatkan hal-hal yang besar, maka yang besar itu terjadi dalam hidup saudara. Ya boleh beri tepuk tangan, haleluya.
Sekali lagi saya bicara ini berdasarkan hukum sistemiknya Bapak Yahweh. Selalu sama. Pokoknya kondisi sekalipun orang nyebutnya berada di titik nadir yang paling bawah sekalipun, Bapak Yahweh sanggup mengangkat kita setinggi langit. Contohnya Yusuf. Yusuf itu sudah di penjara, tuduhannya pelecehan seksual lagi. Udah gitu budak lagi. Tapi jangan katakan Bapak Yahweh Maha Kuasa kalau Bapak Yahweh tidak sanggup untuk mengangkat Yusuf di tempat yang paling rendah menjadi tempat yang paling tinggi. Itulah Tuhan kita semuanya Bapak Ibu. Jangan ragukan. Saya katakan saudara yang ada di rumah, mungkin hari ini saudara sedang menghadapi tantangan, menghadapi badai yang besar. Ucapkan, ciptakan hal-hal yang besar juga dalam hidupmu. Yang kedua, secara manusiawi pasti juga Daud menangis. Dan gak apa-apa, itu wajar. Termasuk kita. Ketika kita mengalami kehancuran, apakah itu kehancuran ekonomi? Apakah itu kehancuran karier? Apakah itu kehancuran dunia bisnis saudara? Saya katakan jika Tuhan izinkan, ciptakan sesuatu yang dahsyat melalui ucapan kita. Menangis itu wajar, saya tidak mengkritik. Karena saya pun kalau menghadapi masalah yang besar, pasti hati akan susah, itu masih manusiawi. Tetapi saya katakan, ada jutaan cara Tuhan mengangkat hidupmu. Daud melakukan perlawanan. Dan apa yang terjadi? Ternyata orang-orang Amalek yang menculik keluarganya, menjarah, membakar rumah, dapat dikalahkan oleh pasukannya Daud. Jadi mungkin kalau saya bayangkan begini ya saudara, Daud itu ngomong sama orang-orang yang sedang marah sama dia. Hei, diam semua ya, diam semua. Ayo sekarang begini aja, kita kan semua-semua ngalami toh, ayo kita jangan nangis di sini, maju kita serbu orang Amalek. Pasti mereka semangat, ayo kita maju beneran saudara. Dan kitab suci mengatakan, orang Amalek dikalahkan. Dan ketika dikalahkan, Daud bisa menjarah jauh lebih banyak dari harta yang dia miliki sebelumnya. Dahsyat enggak saudara? Ya. Jadi saya katakan saat saudara menghadapi kekeringan, menghadapi kesulitan yang berat, apapun, gantungkanlah harapmu hanya kepada Bapa Yahweh. Percayalah, mujizat itu pasti terjadi. Mujizat itu pasti terjadi. Ya, jadi nggak usah takut, saudara. Saya katakan, Daud melakukan perlawanan dan yang terjadi adalah orang-orang Amalek dapat dikalahkan dengan sangat mudah. Bahkan yang lebih hebat lagi adalah Daud mendapatkan jarahan jauh lebih besar dari apa yang dia miliki sebelumnya. Dan anak-anak, istri, dan semua masih selamat semua, saudara. Luar biasa sekali ya. Jadi saya katakan, yakinlah bahwa Bapak Yahweh itu punya jutaan cara untuk menolong kita. Jadi gantungkan saja harapnya kepada Bapak Yahweh. Jangan ambil langkah yang salah. Frustrasi, bunuh diri, meninggalkan Tuhan itu bukan cara yang baik. Saudara justru akan hancur. Pokoknya begini ya Bapak Ibu, kalau saudara hari ini menghadapi sesuatu yang gak nyaman, memang menyakitkan sekali, saya akui saudara. Tetapi segera perhatikan, kalau saya mau ngamuk terus mau apa? Betul gak Bapak Ibu? Loh sekarang kalau saudara menghadapi itu ngamuk terus saudara mau ngapain? Kalau sudah ngamuk mau ngapain? Itu kan hanya melampiaskan emosi saja.
Kalau saya menganjurkan melepaskan emosi yang paling gampang itu dua cara. Entah saudara masih ingat atau tidak. Beli samsak, gebukin tuh samsak saudara. Ya, samsak lo gebukin. Bonyok-bonyok tangan saudara. Ya. Atau saudara pergi ke pantai, teriaklah di sono saudara. Biar ini Roro Kidul denger. Ya. Nggak usah takut. Teriak saja yang keras saudara. Itu untuk melampiaskan emosi. Betul nggak Bapak Ibu? Daripada saudara ngamuk nyalah-nyalahkan orang, itu bukan cara yang tepat. Pakai cara saya itu. Saudara boleh bikin samsak ya, pakai kantong gandum juga boleh. Apabila perlu pakai plastik dikasih air juga boleh, pukul, buak, begitu nyiprat, mampus lo gitu. Jadi dikalahkan, bisa seperti itu saudara. Pokoknya yang penting bisa untuk melampiaskan emosi. Kalau enggak memang cukup berbahaya. Maka saya punya cara yang aman. Daripada saudara mukulin orang, tambah masalah baru, betul enggak? Pakai aja cara seperti itu, gampang kok. Sekarang kan kantong-kantong plastik yang gede-gede kan banyak yang jual. Isi aja air saudara. Saudara jengkel pukul itu kantong plastik, akan nyiprat itu, pecah. Saudara lega, kalah kamu sama aku. Selesai kan? Atau saudara teriak-teriak di pantai selatan sono. Ya. Itu caranya seperti itu. Dan akhirnya apa yang terjadi? Daud bisa menjemput istri-istri dan anak-anak mereka dalam keadaan selamat dan sehat. Begitu juga orang-orang yang ikut bersama Daud, semua selamat. Mereka menjarah gantian saudara. Dan apa yang terjadi? 5 minggu setelahnya, di dalam kitab 2 Samuel pasal 5, Tuhan kasih bonus kepada Daud. Yaitu apa? Daud diangkat tinggi oleh Tuhan dan Daud dilantik menjadi raja. Hebat ya bonusnya? Luar biasa saudara. Pokoknya kalau kita mau taat, pasti mujizat akan datang. Itu loh tulisannya, ketaatan mendatangkan mujizat. Cuman untuk taat itu kadangkala kita mikir, ora enak perintahnya saudara. Enggak apa-apa, enggak usah pakai pikiran saudara. Kalau pakai logika terus ya repot kita. Ya. Jadi saya katakan, sekalipun kondisi tidak memungkinkan untuk berharap, tetaplah berharap. Seruat apapun masalahnya, tetaplah berharap kepada Bapak Yahweh. Harapanmu tidak akan sia-sia. Sama seperti Abraham, sekalipun dia tidak punya dasar untuk berharap, lah sudah umur 100. Sarah umurnya 90. Saya mau tanya di sini jemaat ada yang umur 90? Halo, angkat tangan yang umur 90 di sini. Enggak ada. Yang paling tua siapa ya di sini ya? Pak Harto paling yang tua ya. Itu umurnya berapa itu? 82 saudara. Itu kan laki. Lah nek perempuan, ada nggak di sini yang umurnya 80-an orang perempuan? Maklan, ya Maklan. Ya, sekarang misalnya Maklan, aku pingin punya anak lagi. Ya faktanya saudara ketawa kan? Tapi ternyata Sarah punya keinginan, umurnya 90 loh saudara. Lebih tua dari Maklan. Tapi dia punya keinginan untuk punya anak dan jadi atau tidak? Jadi. Paham nggak Bapak Ibu? Saya katakan sekalipun secara medis nggak masuk akal. Ya. Pokoknya apapun yang namanya nggak masuk akal, nggak usah digubris. Amin. Saya pun juga dulu begitu. Ketika Elis lahir, kemudian
Saya kasihan ya lihat Eli sendirian. Saya pengen punya anak, pergi ke dokter, dokter bilang apa? Maaf ya Bu, Ibu sudah nggak bisa punya anak lagi katanya. Saya bilang apakah saya percaya seperti itu? Tidak. Saya tempelin foto gambar bayi di depan kamar, di ruang kerja saya, tak tempelin. Tak kasih gambar bayi mengkurep, tak kasih nama Michael. Besok anakku laki-laki, bayinya seperti ini, tak kasih nama Michael. Dan ternyata terjadi, saudara. Pokoknya kalau kita berhadapan dengan apa yang namanya kemustahilan, jangan percaya. Percayalah bahwa hidup kita selalu ada pengharapan. Jadi seberat apapun yang saudara hadapi, itu hanya sebentar saja. Ayo camkan kalimat ini. Engkau menderita sekarang, cuma sebentar. Apapun yang ada di dunia ini, punya kadaluarsa. Jadi jangan melihat apa yang ada di depan mata, itu sama saja saudara sedang melihat ke belakang. Jadi ciptakan saja dengan ucapanmu, kalau hidupmu itu sangat dahsyat. Itu aja dipegang Bapak Ibu. Ya. Saya yakin banyak sekali ya orang-orang yang saat ini menghadapi kesulitan, khususnya ekonomi. Yang WA saya aja ada beberapa orang yang mengeluh. Ya saya bilang bagaimana kamu bisa dapat mujizat kalau isinya hidupnya mengeluh tok. Ya harus bagaimana Pak? Ya harus bagaimana? You tonton video saya. Ya, jadi kita harus belajar yang sungguh-sungguh. Sekali lagi, seberat dan sebesar masalahmu, itu sangat kecil bagi Bapa Yahweh. Nah, sekarang Bapak Ibu, apa yang saya katakan dari tadi ini, dari awal, saya ambil kesimpulan. Saya menemukan ada 5 kesimpulan, 5 atau 7 nih ya kesimpulan. Kesimpulan yang pertama, jika saudara mau memberi seperti janda di Sarfat, berilah. Jangan mengharap saudara mendapatkan balasan dari orang yang saudara tolong. Karena Bapa Yahweh sanggup memberkati berlipat kali ganda dari berbagai sumber yang tidak pernah saudara duga sebelumnya. Kalau kita itu kan lihatnya cuma sejauh mata memandang. Ya toh? Tapi kalau Bapak Yahweh itu melihatnya puluhan tahun ke depan kita itu dia sudah tahu. Ngerti Bapak Ibu? Jadi tinggal kita ikutin aja. Ya. Itu yang pertama. Yang kedua, bersyukurlah jika saudara masih bisa memberi karena saudara kepada saudara yang lain, karena secara alam supranatural saudara memberi sama saja saudara lebih kaya dari orang itu. Juga saudara harus bersyukur atas apa yang saudara miliki. Minimal kita bersyukur masih bisa bernapas. Amin. Kita bersyukur masih bisa melihat mata kita. Kita bersyukur masih bisa jalan. Nah kalau kita semua sudah lengkap begitu bagaimana Pak? Ya bersyukur apa yang saudara miliki. Saudara punya sepatu juga perlu disyukuri. Mungkin saudara anggap, itu kan terlalu sepele Pak. Justru yang nampaknya sepele itu mengandung kekuatan yang luar biasa. Saudara tahu setiap kali saya keluar masuk pastori, selalu hatiku mengucap syukur. Kalau saya naik ke atas masuk ke kamar saya katakan Tuhan terima kasih. Bayangkan saudara, ketika tanah belakang sudah kebeli, kemudian saya masih tinggal di belakang situ. Dan tanah mau dibangun, apa enggak mumet saya saudara? Saya mikir, aduh Tuhan, saya mau pindah kemana ini? Kan tidak mungkin truk-truk besar tak suruh lewat jalan kampung,
di samping nggak cukup, pasti bisa dimaki-maki orang kampung. Harusnya lewat dari luar sini. Lah saya kan di belakang situ, kecegat pastori. Saya waktu itu berpikir secara logika, wah aku tak kontrak wae. Tapi saya berpikir, ya nek kontraknya deket lah, kalau jauh, walah kerepotan saya saudara. Terus ada bisikan di dalam hati saya, loh kamu kan ngerti hukum loa, kenapa kamu tidak ambil tuh rumah sebelah? Oh iya ya. Nah di situ saya tulis, terima kasih Bapak Yahweh, 2 ruko samping Kehilat sudah jadi milik saya. Dan terjadi atau tidak? Terjadi. Gitu loh. Itulah hukum law of attraction, hukum daya tarik menarik. Dan anehnya banyak juga orang yang anti dengan hukum daya tarik menarik. Wah bahaya, bisa miskin hidup saudara. Kalau sampai menolak. Makanya kalau saudara nggak setuju, lebih baik diem. Daripada saudara mengolok-olok hukumnya Bapak Yahweh. Ini saya sering diceritain di mana-mana kayak gitu, saudara-saudara. Bahkan teman saya saja yang menolak hukum loa sampai yang tadinya dikasih jam Rolex, sampai akhirnya untuk makan sehari-hari saja bisa sampai ngambilin puntung rokok di jalanan. Saya bilang, kenapa kamu nggak mau ikutin pola saya? Akhirnya dia bertobat. Makanya saya katakan, kalau nggak ngerti lebih baik diam. Teman saya itu gara-gara baca buku dari karangannya Dr. Watchman yang judulnya Awas Bahaya Laten Sukma. Dia ceritain sama saya bilang salah ini buku ngawur, saya bilang begitu. Saya nggak peduli itu penginjil besar kayak, nggak urusan saya. Sekarang saya mau tanya, kalau dibilang bahaya, bahayanya di mana? Kok nggak diceritain? Tuhan itu menempatkan manusia sudah memberikan kelengkapan senjata untuk kita menghadapi dunia ini. Paham Bapak Ibu? Ya. Jadi mengucap syukurlah apa yang saudara miliki. Seperti saya, kalau naik, turun, tangga, hati saya itu tidak habis-habisnya. Saya bersyukur, saudara. Saya bersyukur. Karena saya tahu bahwa Bapak Yahweh itu luar biasa. Justru di tengah-tengah kondisi yang kepepet, Tuhan siapkan tempat tinggal saya. Makanya kalau nanti ini dirobohkan, pastori tetap di situ. Saya akan tetap tinggal di situ, nggak mau ke belakang, di sini. Itu sebagai ucapan syukur. Sekalipun tidak besar, tapi saya bisa nikmati kehidupan dengan nyaman. Saya bisa nyiapkan khotbah di situ. Saya bisa banyak belajar firman Tuhan di situ. Dan saya tahu bahwa itu semua adalah hanya karena kasih sayang Bapak Yahweh. Karena hukum loa tanpa melibatkan Bapak Yahweh juga orang jadi sombong. Ya Bapak Ibu. Kemudian yang ketiga, kesimpulan yang ketiga, kita harus memutuskan karma buruk. Maaf saya menggunakan istilah luar, karma. Karma itu adalah dampak yang kita terima dari sikap kita yang tidak baik. Apakah itu ucapan, ataukah itu perbuatan. Dengan cara apa? Memaafkan dengan ikhlas pada pikiran saudara kepada orang lain. Karena jika orang itu tahu teknik pagar gaib, habis kita saudara. Karena saya sudah mengajarkan pagar gaib. Siapapun yang melakukan penyerangan kepada saya, ini pagar gaibnya saya. Siapapun yang melakukan penyerangan kepada saya, orang itu bisa jatuh miskin. Dan dia akan mengalami pemulihan ketika dia datang dan minta maaf. Dia akan pulih. Itu ranjau yang saya bikin. Saya sudah ajarkan kepada saudara. Saudara juga bisa bikin ranjau untuk rumah saudara, untuk kendaraan saudara.
Supaya apa? Serangan dari energi jahat itu akan tersingkir. Saudara juga bisa menggunakan teknik Ho'oponopono yang pernah saya ajarkan. Saudara masih ingat atau tidak saya nggak tahu. Ya, harapan saya masih ingat, saudara. Saya banyak dapat WA dari orang yang mengucapkan terima kasih karena teknik Ho'oponopono yang saya ajarkan itu jadi berkat untuk mereka. Ya. Yang keempat, kemiskinan bukan disebabkan oleh ekonomi, tetapi karena mental seseorang, dan kemiskinan adalah produk dari pikiran. Ketika saudara digerakkan hati untuk tolongin orang, pikiran berkata, untuk diri sendiri aja berat kok mau nolongin orang. Janda di Sarfat lolos karena dia menggunakan teknik jangkar, yaitu mengkaitkan kepercayaannya pada ucapan Elia. Inilah yang disebut dengan iman datang dari pendengaran dan pendengaran akan firman Tuhan. Karena janda Sarfat itu mengakui bahwa apa yang diucapkan Elia itu adalah firman Tuhan. Dan ketika dia mempraktekkan hidupnya, yang lain kekurangan janda Sarfat itu dicukupi oleh Tuhan sampai terjadi hujan. Itu luar biasa, saudara. Sekarang yang kelima, miliki keyakinan yang positif bahwa kekayaan itu mudah dan aku layak untuk menjadi kaya. Saya nggak tahu saudara masih punya keyakinan nggak? Kalau jemaat di sini mungkin pasti mengakui ya, karena bolak-balik saya ngomong. Tapi bagaimana dengan jemaat yang ada di rumah masing-masing? Apakah engkau meyakini bahwa engkau adalah orang yang kaya? Ini yang jadi masalah. Lah tapi kan kondisinya seperti ini, emang Tuhan bisa dihambat dengan kondisi kayak begini? Nggak bisa, saudara. Tuhan itu maha kuasa kok. Kesulitan mau seperti apa, kalau bersama Tuhan pokoknya aman deh. Sama seperti misalnya, ini misal, saudara dibawa ke neraka, tapi selama saudara pegang tangan Tuhan, api itu tidak akan menjilat kepada saudara. Ngerti nggak? Nah ini yang harus kita pahami, saudara. Bahwa ada kekuatan supranatural yang maha hebat, yang selalu menyertai kehidupan kita. Mental kaya adalah orang yang berani keluar dari comfort zone atau zona nyaman. Elia siap ambil resiko saat keluar dari sungai Kerit yang saat itu airnya kering. Dan dia tidak pernah menduga kalau yang disebut janda itu janda miskin. Ini luar biasa sekali, saudara. Tapi Elia tahu, selama Tuhan yang memerintah, sekalipun dia bersama dengan orang miskin, tapi mulutnya mampu menciptakan kekayaan, membuat segalanya berkecukupan. Jadi bagaimana saudara ngomong, itulah yang menentukan hari esok. Yang keenam, memberi, ya. Saya kembali ke pola janda Sarfat ini, memberi dengan tulus. Memberi itu dalam bahasa Ibrani itu sedekah, saudara. Sedekah itu bahasa Ibrani. Itu diambil dari kata sadik. Sadik itu artinya orang benar. Jadi orang yang bisa memberi orang lain, bisa nolongin orang, itu adalah orang yang benar, saudara. Makanya janda itu sekalipun dia dalam keadaan miskin, karena dia memberi kepada Elisa, secara hukum alam supranatural, janda itu dibenarkan. Dan saya kasih tahu kalau saudara memberi kepada siapapun, jangan pernah berharap orang itu balas tolong kita. Jangan. Beri-beri aja. Tuhan sanggup memberkati kita dengan cara apapun. Dan akan memberkati kita melalui siapapun. Paham Bapak Ibu?
Jadi engkau tidak kepahitan hati. Aku sudah kasih kamu enggak pernah tolongin saya. Jangan berharap. Lakukan apa yang menjadi bagian kita. Selebihnya itu adalah bagiannya Bapa Yahweh. Dan yang terakhir, jangan melihat apa yang saat ini saudara lihat. Karena yang saudara lihat saat ini tidak lain adalah akibat pikiran masa lalu kita semua. Oleh karena itu pagi ini saya ingin saudara ambil sikap. Saya harus taat. Karena ketaatan mendatangkan mujizat. Sukses besar untuk saudara. Bapa Yahweh memberkati. Haleluya. Kita tunduk kepala, kita berdoa. Kami mengucapkan terima kasih dan syukur. Karena kami bersama-sama telah mendengarkan renungan firman-Mu. Biarlah apa yang kami renungkan dalam hati, kami bisa mempraktekannya dalam hidup kami sehari-hari. Terima kasih Bapa Yahweh, terpujilah Engkau. Di dalam nama Adonai Yeshua HaMashiach, kami sudah berdoa. Amin. Haleluya. Kita akan dengar pengumuman. Shalom, berjumpa kembali dalam Aleph Tau Update News. Berikut kami sampaikan pengumuman minggu ini. Ibadah Men's Club akan diadakan pada hari Selasa 5 Desember 2023 pukul 6 sore di Kehilat. Divisi Anak akan mengadakan kegiatan retreat pada hari Senin sampai Rabu 25 sampai 27 Desember 2023 bertempat di gedung P3L Kopeng. Peserta anak usia 10 sampai 16 tahun dengan biaya Rp200.000 per anak. Saudara bisa menabung setiap hari Minggu di guru kelas masing-masing. Untuk info lebih lanjut dapat menghubungi Tante Sylvia di nomor 0858 6703 7774. Hadirilah perayaan Hanukkah yang akan dilaksanakan pada hari Kamis 7 Desember 2023 pukul 6 sore di Kehilat. Ibadah Rabu digabung Kamis. Rangkaian acara tutup tahun 2023 Beauty Class khusus pelayan dan jemaat Kehilat Aleph Tau pada hari Sabtu 9 Desember 2023 pukul 6 sore di Kehilat. Bagi saudari yang ingin berpartisipasi dapat mendaftarkan diri melalui Saudari Beauty di nomor 0819 9844 5549. Pendaftaran paling lambat pada hari Minggu 3 Desember 2023. Bazar akhir tahun Kehilat Aleph Tau pada hari Minggu 10 Desember 2023 pukul 8 pagi hingga selesai. Terdiri dari bazar makanan, pemeriksaan gigi, kolesterol, gula darah, asam urat gratis, potong rambut gratis, pijat refleksi dan donor darah. Ibadah tutup tahun 2023 akan diadakan pada hari Minggu 31 Desember 2023 yang dilaksanakan dalam beberapa sesi, yaitu ibadah tutup tahun dimulai pada pukul 5 sore hingga 7 malam, berlanjut dengan sesi perjamuan kasih pada pukul 7 hingga 8 malam. Jemaat dapat membawa makanan ringan untuk dinikmati bersama. Acara ini akan diakhiri dengan doa tutup tahun yang dimulai pada pukul 8 hingga 10 malam. Acara ini terbuka untuk semua jemaat Kehilat Aleph Tau. Ibadah Minggu pagi tetap diadakan seperti biasa. Divisi Dancer membuka pendaftaran bagi saudara yang rindu melayani dalam bidang dancer, yaitu tamborin dan banner, yang terbagi dalam beberapa kelas sebagai berikut. Glory Class untuk usia 5-7 tahun, Angel Class usia 8-11 tahun, Miracle Class usia 12-20 tahun, dan Joyful Class usia 20 tahun ke atas. Pendaftaran dan info lebih lanjut dapat menghubungi Saudari Beauty atau Rahel di nomor berikut. Divisi Multimedia membuka kesempatan bagi jemaat Kehilat Aleph Tau Magelang yang rindu melayani Bapa Yahweh di bidang LCD, kameramen,
editor, fotografer, videografer, live streaming, content creator, dan reporter pengumuman. Bagi saudara yang ingin melayani di bidang tersebut, dapat menghubungi Saudari Welly di nomor 0882 2533 9832. Pendaftaran ditunggu paling lambat pada tanggal 31 Desember 2023. Telah tersedia kalender tahun 2024. Bagi yang ingin mendapatkan, dapat menghubungi Asher yang bertugas. Untuk jemaat live streaming, bisa menghubungi Ibu Sri di nomor 0896 7447 9997. Keluarga besar Kehilat Aleph Tau mengucapkan Yom Holodet Sameah bagi Bapak, Ibu, Saudara yang berulang tahun di bulan ini. Biarlah hikmat, damai sejahtera, sukacita dan kelimpahan selalu melingkupi kehidupan saudara. Demikian pengumuman minggu ini. Sampai jumpa di Aleph Tau Update News selanjutnya. Bapak Yahweh memberkati. Amin. Ya, itulah pengumumannya. Karena hari ini adalah minggu pertama bulan Desember, maka saudara diberikan kesempatan untuk memberikan persembahan tatangan untuk pembangunan Kehilat. Sementara yang berulang tahun di bulan Desember, kami persilahkan maju ke depan dan kita akan sama-sama doakan. Yang tidak berulang tahun, kita akan sama-sama bangkit berdiri, kita tutup dalam doa. Saya kasih kesempatan, yang berulang tahun silakan maju ke depan, saudara didukung doa oleh banyak jemaat. Haleluya. Mari kita akan bersama-sama berdoa untuk mereka yang berulang tahun di bulan Desember terlebih dahulu. Haleluya. Dalam nama Bapa Yahweh yang Maha Pengasih dan Penyayang, pada saat pagi hari ini sebelum kami pulang ke rumah kami masing-masing, saya berdoa secara khusus untuk anak-anak-Mu yang berulang tahun di bulan Desember. Bapa Yahweh, berkatilah mereka semua dengan berkat-Mu yang berlimpah. Berikanlah kado istimewa yang luar biasa, yaitu terkabulnya semua doa-doa dan permohonan anak-anak-Mu, sehingga genaplah sukacita mereka sebagai kado istimewa daripada-Mu ya Tuhan. Berilah hikmat, akal, budi, kepandaian bagi mereka yang masih sekolah. Berkati tangan-tangan anak-anak-Mu yang sudah bekerja. Apapun yang mereka lakukan dibuatlah Engkau menjadi berhasil. Biarlah di bulan Desember ini mereka akan menuai kemenangan yang luar biasa. Dan segala kegagalan kami menyingkirkan dan menolaknya di dalam nama Adonai Yeshua HaMashiach. Sekarang kami berdoa untuk anak-anak-Mu yang akan memberikan persembahan tatangan untuk pembangunan Kehilat yang sedang berlangsung. Bapa Yahweh, berkati tangan-tangan mereka ya Tuhan, sehingga dengan demikian Kehilat akan jadi dengan sempurna, dan di sanalah nama Bapa Yahweh dikumandangkan lebih keras lagi ke seluruh penjuru dunia. Terima kasih Bapa, sebentar kami mau pulang, jaga lindungi kami sampai di rumah dengan selamat. Pertemukan kembali pada jam-jam ibadah mendatang di dalam ikatan tali kasih-Mu. Terima kasih Bapa Yahweh, inilah doa syukur yang kami naikkan kepadamu. Di dalam nama Adonai Yeshua HaMashiach, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Mari kita angkat tangan kita dan kita akan menerima birkat Kohanim. Haleluya. Yefare keka Yahweh wa yismereka. Yair Yahweh panau eleka wihuneka. Yesa Yahweh panau eleka wa yashem lecha shalom.
Baruk ata Pair Ufaruk ata Besaleh. Engkau akan diberkati di kota dan kau akan diberkati di ladang. Baruk peripit neka ufri atmat ka ufri fahem teka syekar ala peka wa esterot soneka. Diberkatilah buah kandunganmu, diberkati hasil bumimu, diberkati hasil ternakmu, anak-anak lembumu dan anak-anak dombamu. Baruk tanah kau misyarteka, diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu. Baruk ata boboy kau faruk ata betseteka, dan kau akan diberkati pada waktu engkau masuk, dan engkau akan diberkati pada waktu engkau keluar. Baruk ata Yahweh Elohenu melek haolam, besem Yeshua hamasya beruah hakodes kile olam faet. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Selamat pulang, selamat beraktivitas. Bapa Yahweh memberkati. Terpujilah Bapa Yahweh yang Maha Kuasa. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu Saudara sekalian dalam ibadah bersama kami di Kehilat Alef Tau Magelang. Doa saya Bapa Yahweh memberkati dengan kesehatan yang sempurna, damai sejahtera dan berkat materi yang semakin melimpah. Kami menunggu kembali kehadiran Bapak Ibu Saudara sekalian pada jam yang tersedia. Hari Sabat jam 5 pagi, hari Minggu jam 6 pagi, hari Rabu jam 6 sore. Siap sedialah sebagai mempelai Hamasyah untuk menyambut kehadiran mempelai pria kita yaitu Adonai Yeshua Hamasyah di awan-awan yang permai. Amen lehitraot. Shalom, sampai jumpa kembali.